Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pengolahan Pangan, yaitu Ibu Emma dan Ibu Sarah. Perkenalkan, saya Ida Rosada dengan nomor induk mahasiswa 0105523711. Saya akan mempresentasikan tentang jurnal yang berjudul Karakteristik Kerupuk Ikan Bandeng atau Chanos-Chanos dari Variasi Jenis Pengolahan Tepung Ikan Pati. Nah, jurnal ini merupakan jurnal karya Mudyawati Mutyakasana, Rizky Mulyawati, Dwi Unjanati, Fafa Nuryansyah, dan M. Kolis Ferdiansyah. Oke, untuk table of content ini, yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada metode, hasil, dan kesimpulan. Pertama-tama, ikan bandeng atau Chanos-Chanos memiliki kandungan nilai gizi seperti lemak total atau lemak asam, protein, asam amino, dan mineral yang tinggi sehingga bermanfaat jika dikonsumsi oleh manusia. Kadar protein dan lemak dari Chanos dari perairan payau lebih tinggi dibandingkan perairan tawar. Oleh karena kadar manfaat dan gizinya yang sangat besar, ikan ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat yang ingin meningkatkan gizi mereka. Dan karena ikan ini mudah busuk, maka tercetuslah ide masyarakat untuk membuat olahan makanan ikan yang bisa dikonsumsi kapanpun. Salah satunya adalah kerupuk ikan. Nah, kerupuk ikan ini merupakan produk olahan ikan yang terbuat dari tepung, daging, dan bahan-bahan tambahan lainnya. Di jurnal ini akan dijelaskan tentang pembuatan kerupuk ikan bandeng. Nah, teknik pemasakan serta tepung yang digunakan sangat berpengaruh terhadap kualitas kerupuk yang dihasilkan. Oleh karena itu, pada jurnal ini dilakukan penelitian karakteristik fisika kimia atau sifat sensori kerupuk ikan dan proses pengolahan tepung ikan dari tepung tapioka dan pati. Pembuatan tepung ikan ini menggunakan 3 metode, yaitu pengukusan, perebusan, dan juga presto. Nah, 3 metode ini digunakan untuk membandingkan mana metode yang paling baik, yaitu adalah pengukusan, perebusan, atau presto. Caranya, daging ikan dipisahkan dari sisik, jeroan, ekor, dan kepala, kemudian dicuci sampai bersih. Selanjutnya dilakukan pemanasan. Pemanasan dilakukan 30 menit untuk pengukusan dan perebusan, serta 15 menit untuk presto. Presto ini memiliki tekanan panas yang cukup tinggi sehingga memerlukan waktu lebih singkat, biasanya setengahnya dari pengukusan dan perebusan. Nah, daging dan duri ikan ini kemudian dihancurkan dalam blender, selanjutnya dikeringkan dalam kabin dry selama 24 jam pada suhu 55 derajat Celcius. Nah, selanjutnya di blender kembali agar lebih halus dan disaring pada saringan MES 60. Selanjutnya menghasilkan tepung ikan. Nah, di sini juga dibuat kontrol, yaitu ikan segar yang langsung ditepungkan tanpa diproses terlebih dahulu. Maksudnya ikan segar ini langsung diolah menjadi tepung tanpa pengukusan, perebusan, atau presto. Nah, selanjutnya untuk yang kedua yaitu pembuatan kerupuk ikan. Pembuatan kerupuk ini dilakukan dengan pencampuran bahan-bahan yang telah saya jelaskan tadi, yaitu tepung ikan, sagu, dan juga bumbu lainnya. Nah, pada penelitian ini dibuat formulasi yaitu 1:9 atau 10 gram tepung ikan ke dalam 10 gram tepung pati. Nah, tepung pati yang digunakan yaitu tepung tapioka dan tepung sagu yang nanti akan kita bandingkan juga hasil akhirnya. Cara pembuatan kerupuk ikan adalah adonan yang sudah dicampur, kemudian diaduk hingga kalis, lalu dibentuk, selanjutnya direbus selama 15 menit, ditiriskan, dan didinginkan selama 24 jam. Pendinginan selama 24 jam ini untuk
menghilangkan sisa air yang ada di dalam kerupuk ini. Nah, selanjutnya kerupuk akan mengeras selama proses pendinginan ini. Selanjutnya bisa diiris dengan ketebalan 1-3 mm dan dikeringkan dengan alat cabin dry selama 24 derajat Celcius di suhu 55 derajat Celcius. Maaf, maksud saya selama 24 jam dengan suhu 55 derajat Celcius. Nah, selanjutnya proses pemasakan kerupuk ini dengan cara penggorengan. Penggorengan dilakukan di suhu 180 derajat Celcius selama 20 menit. Nah, selanjutnya untuk metode yang dilakukan selanjutnya adalah uji-uji, yaitu analisa uji karakteristik fisiokimia, uji sensorik, dan analisa data. Bisa kita lihat, untuk kontrol sendiri itu memiliki kadar air yang rendah, yaitu 6,81 pada kontrol tepung tapioka dan juga tepung sagu. Sementara untuk sampel di sini yang memiliki kadar air yang paling rendah yaitu untuk sampel A1B1, yaitu proses yang dikukus dengan penambahan tepung tapioka. Kadar air atau moisture yang kecil ini berpengaruh terhadap kerenyahan kerupuk, dimana kalau kadar airnya semakin rendah, kerupuknya itu akan menyerap air berkurang dan juga bisa dipengaruhi dengan kadar amilopektin di dalam tepung sagu ini tepung tapioka ini tersendiri. Karena menurut jurnal yang saya baca, jika kandungan amilopektinnya tinggi, maka air itu akan susah masuk ke dalam makanan dan akan mengurangi kadar air atau moisturizer dari makanan itu. Sehingga hal itu baik untuk mendapatkan hasil air makanan yang kita inginkan. Nah, untuk kemudian daya kembang atau linear expansion. Nah, di sini untuk daya kembangnya sendiri dilakukan dengan pengukuran kerupuk yang setelah dan sebelum digoreng. Diukur luasnya yaitu panjang kali lebarnya, kemudian dibandingkan. Nah, untuk di sini kontrol ini memiliki daya kembang yang tinggi pada tepung tapioka dan tepung sagu memiliki daya kembang yang lebih rendah karena memiliki untuk sampel daya kembang yang paling tinggi yaitu untuk sampel A1B1 yang tadi sama seperti kadar moisturizer yang dibahas tadi, yaitu ia prosesnya dengan dikukus dan penambahan tepung tapioka. Tepung tapioka ini berpengaruh terhadap hasil akhir dari kembang karena untuk kontrolnya sendiri dia lebih besar daripada tepung sagu. Untuk elastisitasnya, di sini sampel A1B1 memiliki elastisitas paling tinggi. Karena ada penambahan tepung ikan di sini karena tidak murni kontrol yaitu tepung tapioka atau tepung sagu saja. Ketika kerupuk yang terdapat tepung tapioka atau tepung sagu saja biasanya akan memiliki bentuk yang kurang elastis atau bentuknya tuh gampang patah karena lebih padat. Oke, untuk uji fisikokimia ini secara keseluruhan sampel A1B1 yaitu penambahan tepung ikan dengan treatment dikukus dan penambahan tepung tapioka memiliki hasil fisiokimia yang keseluruhan lebih bagus daripada sampel-sampel lainnya. Selanjutnya, uji sensori. Uji sensori ini kita lakukan dengan 30 responden yang berbeda untuk mencicipi antara sampel-sampel yang disediakan. Nah, sampel-sampel yang disediakan ini kemudian akan dilakukan penilaian antara 1 sampai 5.
Nah, di sini terdapat penilaian yang telah dilakukan oleh responden-responden tersebut. Untuk hasil pada tabel ini, keterangannya tepung A1 B1 A1 B1 yaitu tepung yang dikukus dengan penambahan tapioka. A2B1 yaitu tepung yang direbus dengan penambahan tapioka. Kemudian A3B1 tepung yang A2B1 tepung yang dipresto dengan penambahan tapioka. A3B1 yaitu tepung yang direbus dengan penambahan tapioka. Kemudian A4B1 yaitu tepung tanpa pengolahan yang tadi kita buat sebagai kontrol dengan penambahan tepung tapioka. Selanjutnya sama dengan perbedaan penambahannya tepung sagu. Nah, di sini juga kita masih tetap menggunakan kontrol, yaitu tepung tapioka saja atau sagu saja tanpa penambahan tepung ikan itu sendiri. Nah, untuk pertama kali yang kita amati di sini adalah kerenyahan. Dari kerenyahan sendiri, untuk sampel A4B1 yaitu tepung tanpa pengolahan kontrol dengan penambahan tapioka ini memiliki tingkat kerenyahan yang paling renyah. Oke. Karena bisa jadi sampel A4 ini tidak mengalami proses pengukusan, perebusan, dan juga pemrestoan, sehingga kadar airnya itu rendah dan juga ini akan berpengaruh terhadap kerenyahan produk. Di sini untuk sampelnya sendiri dibandingkan dari A1, A2, A3, untuk sampel A1 yaitu memiliki kerenyahan paling tinggi dengan proses kukus dibandingkan dengan A1 yang ditambahkan oleh tepung sagu ini memiliki kerenyahan yang lebih rendah. Nah, lagi-lagi hal itu dipengaruhi dengan jumlah amilopektin yang ada di dalam tepung tapioka itu lebih besar daripada tepung sagu. Selanjutnya untuk uji kerapuhan, di sini dapat kita lihat kontrol memiliki nilai yang tinggi karena kontrol itu memiliki tekstur yang kaku. Jadi ketika dipatahkan itu cepat patah. Gitu. Ketika dipatahkan itu keras, susah patah gitu. Nah, untuk yang kerapuhan tinggi itu di sampel A1B1 juga. Nah, untuk aromanya sendiri yang memiliki di sini aromanya itu yang lebih disukai oleh responden untuk di jurnal ini disebutkan jika aroma yang memiliki bau amis atau bau sedikit bau ikan itu lebih disukai oleh responden karena itu menunjukkan kalau kerupuk ini ya mengandung ikan bukan cuma tepung-tepungan saja gitu. Jadi untuk aroma yang paling disukai responden itu adalah di sampel A2B2 yaitu sampel yang dipresto dengan penambahan tepung sagu. Oke, selanjutnya rasa atau tes. Rasa yang paling besar yaitu pada A4. Nah, karena A4 ini merupakan kontrol. A4B2 ini merupakan kontrol ya. Jadi, ketika pembuatan tepung itu ikannya nggak direbus atau nggak dikukus atau nggak di presto, jadinya aromanya rasanya ayamnya tuh akan lebih rasa ikannya tuh akan lebih terasa di sini.
Di sini juga A2B2 yaitu dengan di Presto juga memiliki tingkat rasa yang tinggi, dan juga A1B1 dengan penambahan tepung tapioka ini juga memiliki rasa yang lumayan tinggi. Di sini untuk standarnya sendiri memang sagu lebih besar daripada tapioka. Mungkin untuk respondennya sendiri rasanya lebih cocok dikontrol sagu ya daripada tapioka, karena lebih mungkin sagu lebih enak untuk ditelan di lidah daripada tapioka. Nah, untuk kecoklatan nih atau warna atau selanjutnya untuk kecoklatan atau warna atau tampilan kerupuk ini sendiri uh, sebenarnya dipengaruhi oleh uh, reaksi Brown. Ya, nah, makanya dalam tabel ini untuk sampel-sampel memiliki nilai lebih tinggi daripada uh, kontrol, karena kontrol ini memiliki warna yang lebih putih dan juga kurang menarik untuk responden. Jadi responden memberikan nilai lebih kecil biasanya. Nah, warna kecoklatan dari tepung ini bisa dipengaruhi dari kerupuk ini bisa dipengaruhi dari tepung ikan yang digunakan. Jadi untuk nilai tampilan yang paling bagus itu di sampel A2B2, yaitu tepung yang dipresto dengan penambahan tepung sagu. Nah, untuk hasilnya bisa diperhatikan di tabel dengan skala 1-5. Nah, selanjutnya untuk kesimpulannya, dari kedua tabel berikut didapatkan hasil pembuatan ikan Cheshanos yang optimal adalah dengan pencampuran tapioka dengan tepung ikan dengan proses kukus. Hal ini diperoleh dari data statistika dari uji statistika yang dilakukan atas data-data uji-uji yang di atas. Didapatkan hasil kadar air kerupuk yang dikukus dan juga ditambahkan tepung tapioka yaitu 7,01%, daya kembangnya 48,41%, dan elastisitasnya 2,43 mm. Selain itu, karakteristik organoleptik dan deskriptifnya skala 1-5 memperlihatkan bahwa tepung dengan perlakuan tersebut memiliki rasa sebesar 3,43 dan aroma agak ikan. Nah, aromanya memang kurang ikan karena ada beberapa responden juga yang kurang suka jika memang aromanya terlalu amis dan terlalu ikan. Dan ada beberapa konsumen juga yang kurang suka seperti ibu-ibu hamil yang peka akan bau-bau amis dan juga bau-bau anyir itu. Seperti anak-anak juga konsumen anak-anak kurang suka dengan kerupuk-kerupuk yang terlalu berbau amis. Jadi cukup saja bersedikit aroma ikan dan juga cukup saja memiliki aroma ikan. Mohon maaf, baterai saya sedikit low. Oke, untuk jurnal ini sekian untuk pemaparan dari jurnal ini. Untuk jurnal ini bagus dan potensi untuk pengembangan jurnal ini juga bagus karena membandingkan antara proses pengukusan, pemrestoan, dan juga perebusan. Nah, juga di sini juga didapatkan hasil dari 3 uji. Nah, untuk nilai gizinya, untuk kekurangannya mungkin perlu diperhatikan dengan nilai gizi akhirnya untuk dibahas, seperti berapa kandungan asam aminonya, berapa kandungan vitamin-vitamin yang terdapat dari kerupuk itu, agar konsumen juga tahu jika mengkonsumsi kerupuk itu manfaatnya besar untuk konsumen. Nah, berikut merupakan jurnal yang saya pakai untuk judul dan juga nama pengarang.
Jurnal ini terbitan tahun 2020, dan berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Terima kasih untuk Ibu dosen untuk waktu dan kesempatannya. Semoga apa yang saya paparkan bisa menjadi pengetahuan baru dan juga bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi saya dan juga bagi yang mendengarkan, dan juga mohon koreksinya apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.